Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Oktavia Damanik. Di video kali ini saya akan bahas tentang manajemen layanan khusus sekolah. Yang pertama saya akan bahas tentang pengertian, lalu jenis-jenis layanan khusus yang ada dalam sekolah, dan peran guru dalam layanan khusus itu sendiri seperti apa. Manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah atau yang disingkat dengan MBS yang efektif dan efisien. Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari penduduk bangsa Indonesia. Sekolah tidak hanya memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga harus menjaga dan meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani peserta didik yang ada dalam sekolah tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 2 Pasal 4 yang memuat tentang adanya tujuan pendidikan nasional. Untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut, maka sekolah memerlukan suatu manajemen layanan khusus yang dapat mengatur segala kebutuhan peserta didiknya sehingga tujuan pendidikan yang ada di sekolah tersebut dapat tercapai. Jadi manajemen layanan khusus di sekolah ini pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa-siswa yang ada di sekolahnya, yang ada di suatu sekolah atau lembaga pendidikan. Pelayanan khusus ini diselenggarakan juga dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan yang ada di sekolah. Jadi, manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Adapun jenis-jenis layanan khusus yang ada di sekolah ada beberapa. Yang pertama, laboratorium, perpustakaan, lalu UKS atau usaha kegiatan sekolah atau unit kegiatan sekolah ya, kafetaria, kemudian tempat ibadah, dan BK atau bimbingan konseling. Yang pertama, laboratorium. Tadi jenis-jenis layanan khusus yang ada di sekolah. Laboratorium itu adalah suatu tempat baik tertutup maupun terbuka untuk melakukan penyelidikan, penelitian, percobaan, praktikum, pengujian, dan pengembangan. Laboratorium ini secara sederhana dapat diuraikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, atau siswa melakukan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Adapun jenis-jenis laboratorium itu ada beberapa tergantung kepada kelompok bidang studinya. Misalnya laboratorium kimia, fisika, itu untuk laboratorium IPA. Atau laboratorium IPS, atau mungkin laboratorium untuk teknik sebagai misalnya workshop atau bengkel kerja. Kemudian perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah. Pelayanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik itu yaitu misalnya perpustakaan. Jadi perpustakaan ini bermaksud untuk membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka kepada peserta didik. Ada beberapa jenis perpustakaan sekolah yang pada dasarnya disesuaikan dengan jenjang atau tingkat sekolah yang bersangkutan. Misalnya jika perpustakaan untuk taman kanak-kanak, perpustakaan sekolah dasar, perpustakaan SMP dan SMA. Ada juga perpustakaan untuk kampus atau untuk mahasiswa dan mahasiswi. Adapun fungsi-fungsi perpustakaan itu ada fungsi pendidikan, untuk fungsi informasi, rekreasi, penelitian, penyaluran hobi, dan juga fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Kemudian, layanan khusus UKS. Usaha kegiatan sekolah adalah kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah. Usaha kesehatan sekolah ini merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang ada pada diri peserta didik
untuk menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Usaha kesehatan tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat sekolah. Tujuan kesehatan sekolah ini ada 3. Yang pertama, memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup serta sehat, serta berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah, di rumah tangga, maupun di lingkungan masyarakat. Jadi ini tujuan khusus usaha kesehatan sekolah untuk siswanya. Kemudian agar siswanya sehat dalam arti fisik, mental, maupun sosial. Dan terakhir, agar siswa memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk, penyalahgunaan narkotika, obat dan bahan berbahaya, alkohol, rokok, dan sebagainya. Kemudian ada layanan khusus kafetaria sekolah. Kafetaria atau kantin sekolah diperlukan adanya di setiap sekolah agar makanan yang dibeli peserta didik terjamin kebersihan dan kesehatannya. Pertimbangan awal pendirian kafetaria atau kita sebut warung atau kantin biasanya adalah bukan karena unsur bisnis semata tanpa memperhitungkan aspek lain yang lebih penting, tetapi diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa, sehingga siswa dapat lebih konsentrasi atau fokus dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian, kafetaria atau kantin sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya proses belajar mengajar tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena siswa lapar dan haus. Jika siswa lapar dan haus, maka mereka tidak akan dapat fokus kepada pelajaran. Jadi pelajaran yang ditangkap itu tidak masuk ke otaknya. Makanya ada kafetaria sekolah. Kafetaria sekolah ini pun harus terjamin kebersihan dan kesehatannya agar siswa peserta didik gizinya itu dapat terpenuhi. Jadi tidak hanya agar mereka fokus belajarnya, tapi agar gizi mereka dan kesehatan mereka terjamin. Kemudian tempat ibadah. Layanan tempat ibadah ini diperlukan agar peserta didik dapat beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya sehingga menjadi manusia yang baik dan beriman. Di setiap sekolah, layanan rumah peribadatan atau tempat ibadah sangat diperlukan. Jadi layanan ini diberikan oleh sekolah kepada peserta didik dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik khususnya pada pihak sekolah lain pada umumnya. Untuk peserta didik pada khususnya dan untuk pihak sekolah lainnya pada umumnya. Adanya sebuah layanan rumah peribadatan di sekolah sangat menunjang proses pembelajaran mengingat bahwa pembelajaran bisa dilakukan di mana saja termasuk salah satunya di rumah peribadatan. Biasanya layanan peribadatan yang ada di sekolah itu adalah masjid untuk yang muslim dan mungkin gereja untuk sekolah yang umumnya peserta didiknya adalah non-muslim. Kemudian ada layanan khusus bimbingan dan konseling atau BK. Layanan BK ini membantu peserta didik dalam memecahkan persoalannya dalam rangka mengembangkan potensi dirinya. Layanan ini diberikan kepada siswa atau peserta didik dengan memperhatikan kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapi dalam rangka perkembangan yang optimal, sehingga mereka memahami dan mengarahkan diri serta bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tujuan bimbingan dan konseling secara umum adalah sesuai dengan tujuan pendidikan sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU SPN tahun 1989, yaitu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Kemudian ada layanan lainnya yang sebenarnya ada atau tidaknya itu tergantung pada sekolahnya, seperti asrama sekolah,
Ini biasanya tergantung pada jenis sekolahnya. Bisa jadi dia sekolahnya memang sekolah yang ada asramanya, atau mungkin seperti pesantren atau sekolah biasa. Tapi sekolah biasa ini biasanya tidak menyediakan layanan asrama sekolah. Kemudian ada layanan transportasi sekolah. Jadi ini juga tergantung pada sekolahnya ya. Misalnya bus sekolah untuk peserta didiknya. Kemudian ada layanan koperasi sekolah. Biasanya layanan koperasi sekolah ini ada di setiap sekolah, namun ada beberapa juga sekolah yang tidak memiliki layanan koperasi sekolah mungkin dikarenakan di dekat sekolahnya sudah ada fotokopi atau tempat untuk memberi perlengkapan alat tulis sekolah yang selain dari koperasi sekolah. Kemudian bahasan yang terakhir, peran guru dalam layanan khusus sekolah. Peran guru dalam layanan khusus sekolah ini tergantung pada jenis layanannya sih sebenarnya. Seperti misalnya peran guru dalam administrasi layanan khusus perpustakaan. Keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan, dan atau mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun untuk pembinaannya. Atau misalnya peran guru dalam tempat ibadah. Jadi peran guru dalam tempat ibadah itu misalnya guru agama ya biasanya berperan dalam tempat ibadah. Kemudian peran guru dalam bimbingan dan konseling itu ya peran guru bimbingan dan konselingnya untuk memecahkan masalah-masalah yang ada pada diri peserta didiknya. Jadi berperan untuk membantu peserta didik dalam mengatasi masalahnya. Kemudian peran guru dalam laboratorium, gurunya yang mengajarkan siswa atau peserta didik dalam menggunakan laboratorium dengan sebaiknya. Atau misalnya biasanya sih peran guru dalam laboratorium itu tergantung pada jenis bidang studinya. Misalnya peran guru misalnya laboratorium kimia, maka guru mata pelajaran kimia yang berperan dalam laboratorium kimia ini untuk mengajarkan peserta didiknya tentang kimia, tentang penelitian kimia, atau tentang hal-hal yang berhubungan dengan kimia. Kemudian misalnya peran guru dalam usaha kesehatan sekolah atau UKS. Jadi peran guru dalam UKS ini bisa gurunya itu dengan cara mengembangkan UKS-nya menjadi lebih besar dan nyaman agar peserta didik yang sakit atau yang bisa lebih cepat sembuhnya. Jadi supaya mereka cepat fokus pada pelajaran, cepat sembuh sehingga dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi bisa jadi perannya mereka membantu peserta didik dalam proses penyembuhan. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.